Jinak ataupun giras yang penting gak manja. Jinak ataupun giras yang penting fighternya tinggi. Cek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania dimanapun kalian berada. Balik lagi di Mafia Kicau Official bersama saya Dede Suntoro. Gimana teman-teman kabar kalian, kesehatan kalian? Gimana teman-teman? Mudah-mudahan amunisi teman-teman yang lagi kondangan, yang lagi berjuang buat benar-benar bisa juara, bisa koncer, bisa stabil di lapangan. Mudah-mudahan diberikan kemudahan ya. Oke, mumpung momennya masih Idul Fitri ya, saya beserta keluarga mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf kalau saya ada kata-kata yang menyinggung kalian atau yang membuat hati kalian hancur atau hati kalian gundah gulana ya. Mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya pribadi dan juga keluarga saya. Oke, kali ini saya akan membahas satu pembahasan yang sangat menarik menurut saya. Kalau menurut teman-teman nggak tahu juga ya. Kali ini saya akan membahas satu pembahasan tentang burung kacer yang giras dan juga yang jinak. Oke, sebelum masuk pembahasan, jangan lupa kalian siapkan dulu rokok dan juga kopi kalian. Nah, teman-teman mesti paham nih, kita akan membahas kacer yang giras dulu nih teman-teman. Kacer giras itu kan relatif ya, menurut saya relatif. Kacer giras, kecuali kacer giras ini kacer yang benar-benar baru tangkapan liar nih teman-teman nih. Baru dari hutan, baru dari kios atau belum ngepur atau belum familiar lah. Kalau teman-teman punya kacer udah familiar, udah biasa bunyi di tempat keramaian, itu girasnya itu nggak perlu dipikirin teman-teman ya. Yang perlu dipikirin itu gimana caranya dia bisa tetap tarung dan juga tetap fighter ketika ketemu kacer lain atau burung-burung yang menekan seperti burung-burung kecil, burung-burung masteran ya. Karena karakter burung fighter ini menurut saya itu giras atau jinak itu bukan jadi suatu hal yang masalah. Yang jadi masalah ketika burung yang kita rawat ini fighternya hilang gitu, atau dia itu nggak menunjukkan kalau dia itu burung fighter gitu, burung petarung, ditekan sama burung-burung kecil seperti kolibri, seperti SRDC ya, sikatan rimba dada coklat ya. Itu kan burung-burung yang menekan ya, burung-burung kecil tapi materinya itu materi menekan gitu ya. Ketika burung kacer kita ketemu burung-burung kecil seperti itu, dia ini nggak ngelawan nih teman-teman. Nah, itu yang jadi masalah teman-teman ya. Karena seharusnya burung kacer atau burung fighter manapun kalau didekatkan dengan burung-burung yang kecil, burung kecil yang menekan, dia akan mengeluarkan jati dirinya sebagai dia itu burung fighter, burung petarung, dan dia itu bisa memimpin wilayahnya dia atau daerah teritorialnya dia. Nah, itu teman-teman yang mesti teman-teman pahamin. Jadi karakter, kalau dibilang karakter bukan karakter ya. Jadi burung giras itu nggak ada masalah gitu ya teman-teman. Yang jadi masalah itu ketika burung kita itu girasnya karena stres atau karena gangguan metabolisme tubuh ya, itu menjadi masalah gitu ya. Dan dia sampai nggak tarung lagi gitu. Karena banyak sekali menurut saya nih teman-teman yang rawat kacer giras ini poinnya bukan untuk dijinakin gitu ya. Mungkin ada sebagian yang buat biar enak lah gitu, misalkan nyetingnya biar enak, ngasih jangkriknya biar dia nggak kabur atau gimana gitu ya. Jadi poin intinya sebenarnya kacer giras ini bukan di penjinakannya, tapi gimana caranya dia bisa tarung, bisa tetap konslet,
walaupun dengan kondisi yang giras. Banyak sekali teman-teman di lapangan itu, banyak banget burung bener-bener giras seperti kapal jet tapi bisa juara, banyak banget. Dan juga burung yang belum tampil nih, burung yang belum konslet, bahasanya belum juara, tapi di bawah itu bisa enak gitu, bisa gacor, bisa on gitu ya. Yang diharapkan teman-teman ini, burung kacer giras ini bisa gacor di rumah gitu ya, lebih banyaknya daripada burung kacer giras itu biar jadi jinak gitu. Karena menurut saya giras atau jinak itu bukan jadi masalah. Nah, kita bahas ke yang kacer jinak. Kacer jinak ini lebih relatif dengan kategori manja ya teman-teman. Teman-teman mesti perhatiin, ada juga burung yang giras seperti kapal jet itu juga manja. Contoh, dia dijemur sebentar dia udah loncat-loncatan, padahal dia ini nggak menunjukkan kalau dia ini kecapean dijemur gitu ya, nggak ngap-ngapan, nggak ngos-ngosan, bulunya biasa aja gitu, dan apa namanya, di paruhnya itu keluar air liur ya teman-teman. Itu biasanya burung giras yang manja gitu. Jadi kita harus bisa membedakan burung giras atau jinak dengan kategori manja ini ya teman-teman. Nah, untuk kacer yang jinak biasanya relatif dengan manja. Saya banyak sekali melihat burung jinak yang benar-benar manja. Manjanya manja akut gitu ya. Ngelihat orang atau ngelihat majikannya dia turun gitu ya, sambil ngejar-ngejar minta jangkrik ya. Itu benar-benar banyak banget teman-teman. Nah, biasanya burung yang jinak ini untuk relatif di lapangan itu biasanya kalau benar-benar burungnya emang punya fighter yang tinggi atau dia punya bakat alami fighternya tinggi, dia akan konslet sendiri teman-teman. Walaupun di rumah itu manja, kolokan, yang bahasanya ngelihat siapapun itu ngejar, tapi kalau udah dia dibawa ke lapangan, dia udah bisa tarung, udah bisa konslet, nah itu biasanya emang punya karakter fighter yang tinggi. Nah, bagaimana nih untuk burung-burung jinak yang karakter fighternya rendah gitu ya, yang bisa dibilang karakter fighternya itu harus didongkrak dengan meningkatkan emosi seperti penjemuran dan juga pengumbaran gitu ya. Nah, ini biasanya kacer jinak ini yang agak sedikit susah nih ya teman-teman. Yang benar-benar manja itu ketika di lapangan itu lebih ke arah dia itu bukan nggak mau tarung ya, seperti hilang fighter, ditarung di track sebentar, ditempel sebentar sama kacer lain, itu mainnya cuma sebentar, entar lama-lama dia suaranya pelan gitu. Jadi yang tadinya seperti paruhnya bukannya lebar, ntar lama-lama pelan-pelan. Nah itu biasanya burung-burung yang manja teman-teman, dia nggak mau tarung gitu, dia nggak nyaman dengan pertarungan. Itu bahasa saya gitu ya, itu bahasa pemahaman yang saya alami gitu ya. Untuk kacer-kacer jinak ini biasanya tuh umumnya dia itu lama-lama jadi pelan suaranya ya. Kalau ditarungin itu udah kategorinya kacer jinak yang manja. Nah, jadi untuk yang paling bagus nih ya teman-teman, kacer jinak atau kacer giras di lapangan itu ya, agar gampang nyetingnya lah, gampang juaranya gitu ya. Sebenarnya relatif ya teman-teman, kita nggak perlu lihat jinaknya atau girasnya, yang perlu kita lihat adalah tingkat fighternya. Fighternya ini benar-benar walaupun dia burung giras, tapi ketika udah masuk ke arena lomba, dia itu bisa langsung fighter, langsung on, dia langsung bahasanya itu saya adalah raja gitu ya. Sama kacer jinak juga yang di rumah itu benar-benar manja sama kita. Ketika ditarungin, dibawa ke tempat ramai atau dibawa ke lapangan, dia langsung mempunyai insting petarung kalau dia itu seorang raja. Jadi begitu teman-teman. Nah, tipsnya untuk kacer giras ataupun kacer jinak yang perlu didongkrak fighternya itu. Fighternya benar-benar mesti didongkrak ya. Yang pertama, cari burung yang benar-benar udah punya bakat alami ya teman-teman.
Karena kategori fighter ini gimana ya teman-teman, menurut saya itu udah bakat alami ya. Sebagus-bagusnya burung rumahan, kita udah dongkrak seperti apapun, kita udah gali potensinya dia, kalau emang dia fighternya rendah atau pengecut ya, dia nggak akan mau tampil di tempat yang banyak burung-burung gitu ya, seperti kacer, murai batu, kenari dan lain-lain. Itu biasanya tingkat karakter fighternya rendah gitu. Nah, pertama itu tipsnya teman-teman harus cari yang benar-benar karakter fighternya udah tinggi gitu ya. Jadi gampang itu nyetingnya ya, walaupun dia burungnya body kecil ataupun burungnya body besar, kalau fighternya udah bener-bener dia udah kategori fighter bakat alaminya tinggi, dia pasti bisa konslet teman-teman. Dia pasti bisa merajai gitu ya. Yang kedua, kalau emang udah dapet karakter fighternya ini agak sedikit rendah ya, itu mesti ditunjang dengan kita itu merawat burung yang kita rawat ini untuk lomba ini, kita rawat dengan bahasa kita ini merawat atlet gitu ya. Jadi jangan dimanjakan teman-teman, mau dia itu giras, mau dia itu jinak, jangan sekali-sekali dimanjain. Jangan sering bahasanya sering dikasih jangkrik pakai tangan ya, karena itu bisa berbahaya juga ya teman-teman. Bisa lama-lama, apalagi untuk kacer jinak ya, itu bisa lama-lama bisa jadi kolokan ya teman-teman. Itu sering kali terjadi gitu. Dan juga sering dielus-elus, apalagi sering diajak ngobrol ya, sering diajak curhat, sering diajak gosip, janganlah gitu ya. Jadi kita rawat burung kita ini sebagai atlet gitu ya, beri dia motivasi, beri dia pengalaman yang lebih gitu, karena jam terbang ini sangat menentukan untuk burung bisa tampil di lapangan. Dan juga untuk burung fighter, burung kacer ya, terutama di kacer yang kita bahas ini, itu benar-benar mesti kita jaga fighternya. Jadi di rumah jangan sering diadu atau ditemuin sama burung-burung kacer lain gitu ya, burung sejenis yang lainnya. Dan juga dijaga di rumah dari masteran-masteran yang benar-benar membuat dia tertekan. Kalian mungkin bahasanya masteran itu ya biasa aja gitu ya, karena buat ngisi dia, buat ngisi materinya dia. Tapi ada juga teman-teman burung kacer yang emang dasarnya fighternya tinggi, dia ini ngerasa tertekan sama masteran. Karena masteran ini selalu gacor ya cuek. Jadi karena dia fighternya tinggi, dia terus-terusan melawan gitu ya. Jadi dia itu bisa timbul ke arah stres teman-teman, karena dia terus-terusan diadu sama burung masteran. Nah, jadi poin intinya mau giras mau jinak, yang penting nggak manja, yang pertama. Yang kedua, carilah burung yang udah dasarnya karakternya, bawaan dia dari alamnya gitu ya, dari sang pencipta itu karakter yang fighternya itu tinggi. Dia itu burung raja, atau dia itu bisa menunjukkan kalau dia ini seorang petarung gitu teman-teman. Jangan mikir burung itu bagong, jangan mikir burung itu nampar, jangan mikir burung itu giras seperti kapal jet, manja, terlalu akut gitu ya. Yang penting punya karakter fighter yang tinggi ya. Nah, biasanya kalau udah punya karakter yang fighternya yang tinggi dari alamnya, itu burung kacer ini yang fighternya tinggi ini, walaupun dia giras atau jinak, dia akan konslet ketika dia bertemu dengan burung-burung yang rame gitu ya. Atau apalagi dia pindah ke satu tempat yang membuat dia terganggu, dia akan melawan, bukan dia malah jadi pelangap-longo atau malah jadi lompat-lompatan doang gitu ya. Jadi diusahakan pilih bahan yang berkualitas ya. Juga pilih dasar yang pembawaan lagunya itu bagus lah gitu. Pembawaan lagunya bener-bener kategorinya mewah gitu. Jadi nggak cuma fighternya doang yang tinggi, tapi punya juga materi lagu yang cara pembawaannya itu asik gitu, bisa dinikmatin, speednya rapat, volumenya kenceng. Wah, itu udah top bener dah. Oke, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan tentang kacer giras dan kacer jinak. Jadi nggak ada masalah itu ya teman-teman.
Jinak ataupun giras yang penting gak manja. Jinak ataupun giras yang penting fighternya tinggi ya. Oke, mungkin sekian aja informasi tentang burung jinak dan juga burung giras. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman Kacer Mania. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.